Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya, amin. Kali ini Mimin akan merangkum film yang berjudul Primbon. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang merekam dirinya. Ia bernama Rana yang hendak pergi ke hutan untuk membuat video kejutan ulang tahun untuk ibunya. Rana sudah diberi izin bapaknya dan akan diantar oleh teman lelakinya yang bernama Janu. Tetapi sayangnya Rana menghilang di hutan itu. Diperlihatkan para relawan dan beberapa tim SAR pun dikerahkan untuk mencari Rana. 7 hari kemudian Rana tak kunjung ditemukan, akhirnya pencarian pun terpaksa dihentikan. Buat keikhlasan bapak-bapak lan ibu-ibu sederek sedoyo, kula mengaturkan matur nuwun sanget. Pada suatu malam diadakan acara yasinan untuk mendoakan kepergian Rana. Beberapa warga merasa aneh karena Rana belum tentu meninggal tetapi acara yasinan sudah diselenggarakan. Padahal jenazah rung ditemukan kok. Wis ngene iki tahlil iki lho. Ya biasa to, Kang. Ternyata ini terjadi karena keluarga besar Rana percaya kepada Primbon. Menurut buku Primbon, Rana menghilang di hari yang sial. Oleh sebab itu Rana tidak mungkin selamat. Sementara itu ibunya Rana yaitu Dini masih merasa bersedih atas kehilangan sang anak dan ia selalu ditenangkan oleh Mas Banyu yaitu suaminya. Dini masih yakin apabila Rana masih hidup. Dini pun mengingat memori saat Rana berpamitan kepadanya sebelum pergi ke hutan itu. Saat itu Rana memohon diberikan izin karena ada sesuatu yang sangat penting baginya yang harus ia lakukan di dalam hutan. Dini bertanya apakah harus pada hari itu. Karena pada saat itu Dini berulang tahun, Rana pun berjanji saat sore hari sebelum ibu tiup lilin ia sudah ada di rumah kembali. Namun ternyata ucapan itu tidak Rana tepati. Sejak ibu tiup lilin hingga saat ini, Rana tak kunjung pulang. Setelah acara tahlilan keluarga besar masih berkumpul di rumahnya Dini. Mereka kebingungan menentukan tanggal kematian untuk Rana. Apakah ditulis saat tanggal Rana menghilang di hutan ataukah pada saat pencarian Rana dihentikan? Bude Nur, kakak paling tua, membaca buku Primbon. Ternyata hari saat Rana pergi ke hutan adalah hari Senin tanggal Pon yang mana hari itu sial. Dipercaya sebagai tanggal kematian. Oleh sebab itu Bude Nur menyarankan agar menulis tanggal kematiannya di hari pada saat pencarian dihentikan saja supaya nanti pada saat 40 harian keluarga mereka tidak terkena sial. Dini yang bersedih merasa geram mendengar obrolan para kakak iparnya itu. Dini sangat yakin jika Rana masih hidup jadi dia tidak terima jika mereka membicarakan kematian Rana. Keluarga besar pun berusaha menenangkan Dini yang sedang bersedih itu. Mereka hanya ingin berbuat yang terbaik untuk almarhum Rana dengan cara sesegera mungkin menentukan tanggal kematiannya. Namun Dini menjawab jika Rana adalah anaknya. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Rana. Seketika ucapan itu pun ditentang oleh Bude Nur. Bude berkata jika Dini tahu yang terbaik untuk Rana maka dia tidak akan pernah memberikan izin kepada Rana untuk pergi ke hutan pada hari itu. Tapi kamu membiarkan. Kamu tidak pernah mau percaya omongan keluarga kami. Karena menurut Primbon hari itu adalah hari yang sial. Dini memang tidak pernah percaya dengan apa yang diucapkan oleh keluarga ini. Di tengah-tengah perdebatan itu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tanpa disangka secara mengejutkan setelah 7 hari menghilang Rana akhirnya pulang kembali dalam keadaan selamat. Dan film Primbon dimulai.
Rana. Dini sangat bahagia Rana pulang kembali. Dini segera menyeka tubuhnya yang penuh dengan tanah setelah diperiksa anehnya tidak ada luka sama sekali. Namun Rana belum mengucapkan sepatah kata pun, mungkin karena masih trauma. Ibu pun memutar lagu kesukaan Rana. Tak lama akhirnya Rana mulai berbicara, ia meminta maaf kepada ibunya itu. Ibu pun berkata tidak perlu meminta maaf karena sekarang Rana sudah pulang. Maaf ya, Bu. Kemudian Banyu pun ditanya-tanya oleh para kakak perempuannya mengenai keadaan Rana. Mbak Ning bilang apakah Rana bersikap aneh. Sementara Mbak Sri bertanya apakah kaki Rana masih menapak ke bawah tanah. Banyu merasa kesal dengan kakaknya itu karena keponakannya datang setelah lama menghilang. Bukannya merasa senang tapi malah bertanya hal-hal aneh seperti ini. Kemudian kakaknya yang paling tua yaitu Bude Nur sama-sama mencurigai dengan kepulangan Rana. Ia yakin perhitungan primbonnya tidak mungkin meleset. Setelah itu akhirnya ketiga kakak perempuannya pulang dari rumah Banyu. Di tengah perjalanan mereka pun mendengar suara burung kedasi. Bude seketika terkejut karena suara burung itu identik dengan pertanda kematian. Sementara di rumah, Dini menyuruh Tari anak keduanya agar memberikan handuk kepada Rana yang sedang mandi. Ketika Tari menuju kamar mandi, ia memanggil-manggil nama kakaknya. Namun tak kunjung ada jawaban. Tetapi terdengar ada suara gemericik air. Tari pun berniat mengintip melalui celah bawah pintu. Ia melihat kaki kakaknya tidak menapak di lantai. Setelah itu Rana pun keluar dari kamar mandi dengan wajah yang datar. Sementara itu Dini meminta Banyu untuk belanja mie instan karena stok di dapur sudah mulai habis. Dia khawatir Mbak Rana lapar di tengah malam dan tidak ada makanan di dapur. Kemudian Banyu pun berencana besok akan memanggil seorang dokter ke rumah untuk memastikan apakah Rana baik-baik saja. Ataukah dia mengalami luka yang cukup serius. Dini tidak setuju, menurutnya Rana baik-baik saja dan tidak perlu memanggil dokter. Karena perbedaan pendapat mereka pun akhirnya bertengkar, pertengkaran itu pun terdengar oleh anak-anak mereka. Tari berkata semenjak Mbak Rana hilang bapak dan ibu jadi sering bertengkar seperti ini. Tari senang Mbak Rana sudah pulang lagi. Tari meminta maaf karena sempat mengira Mbak Rana sudah meninggal. Tari berkata selama Mbak Rana menghilang mereka semua sangat bersedih terutama ibu. Ibu tidak memotong kue ulang tahunnya sampai saat ini. Tari berusaha mengajak Rana untuk mengobrol namun Rana tidak meresponnya sama sekali. Akhirnya Tari memutuskan untuk tidur namun kemudian Tari merasakan ada tangan yang memeluknya. Tari mengira itu adalah tangan Rana. Tapi setelah dilihat ternyata Rana masih ada di kasurnya dan terlihat sedang tidur pulas. Malam penuh kejutan pun telah usai dan hari mulai pagi ditandai dengan adzan subuh yang berkumandang. Bapak segera bergegas bangun dan bersiap untuk pergi berdagang ke pasar. Di saat itu Bapak melihat Rana sedang makan mie instan sendirian di ruangan tengah. Bapak pun berkata apabila nanti akan ada dokter yang datang ke rumah untuk memeriksa Rana. Namun seketika Rana menghilang entah kemana. Dan pada saat Bapak akan berangkat tiba-tiba Rana muncul lagi berdiri terdiam memperhatikan bapaknya dari arah belakang. Sesampainya di pasar Bapak segera menata dagangannya yang berupa daging ikan segar. Bapak pun mulai memotong-motong ikannya pada saat itu. Bapak seketika teringat kejadian di masa lalu saat Rana meminta izin kepadanya untuk pergi ke dalam hutan pada saat itu. Bapak sempat melarang karena saat itu sedang musim hujan berbahaya, jangan masuk ke hutan dulu. Lagi pula menurut Bude Nur hari itu adalah hari yang buruk dan juga di hari itu ibu ulang tahun.
Namun Rana bersikeras ingin pergi ke sana, ia pun akan pergi dengan Janu sehingga ayahnya tidak perlu khawatir. Rana pun merayu jika bapaknya memberikan izin, maka setelah itu setiap hari dalam seminggu Rana akan membantu bapaknya berdagang di pasar. Mendengar anak gadisnya rela kotor memotong ikan di pasar, akhirnya bapak pun memberikan izin. Banyu seketika disadarkan oleh kakak iparnya Pak De Basuki, yaitu suaminya Bude Sri yang ternyata juga jualan ikan di samping lapaknya. Pak De mengingatkan agar Banyu tidak melamun agar jarinya tidak ikut terpotong. Akhirnya adegan pun berpindah kepada toko Janu. Dia tampak tergesa-gesa dan seperti orang ketakutan. Saat itu Tari pun melihat Janu di jalan. Tari memberitahukan jika Mbak Rana sudah pulang ke rumah. Janu seketika terkejut, dia berkata itu tidak mungkin. Kemudian Janu pergi berlari meninggalkan Tari yang keanehan di sana. Sin beralih kepada Dini yang mulai berbelanja lagi ke pasar. Setelah Rana pulang, semangat hidup Dini seperti terasa kembali. Namun di sana ia mendapatkan perlakuan yang tidak enak, yang mana banyak warga pasar yang berbicara yang tidak-tidak tentang anaknya. Mereka pun berkata jika Rana yang saat ini adalah setan. Namun untungnya keributan itu pun dapat diatasi oleh Banyu yang mendengar suara keributan mereka. Film berpindah kepada Bude Nur yang sedang nyinden Jawa sambil baca buku primbon. Sementara itu Bude Ning sedang menyiapkan sebuah sesajen karena diperintah oleh Bude Nur, yang mana sesajen itu akan diletakkan di bawah kasur Rana. Jika besoknya kembang sesajen itu busuk, maka artinya Rana bukan manusia. Dengan perasaan sedikit panik, Bude Ning mulai menuju rumah Rana. Namun ternyata pintunya dikunci. Akhirnya Bude pun masuk lewat pintu belakang. Setelah itu Bude pun segera masuk ke dalam kamarnya Rana dan meletakkan sesajennya di bawah kasur. Kemudian tiba-tiba terlihat kaki Rana sudah ada di belakang Bude Ning. Rana bertanya sedang apa, lalu kemudian Rana meminta agar Bude Ning mengepang rambutnya. Sambil mengepang rambut, Rana meminta agar Bude menceritakannya tentang primbon. Akhirnya Bude cerita Rana itu lahir pada primbon yang mana memiliki unsur tanah yang kuat. Maka dari itu Rana terlahir sebagai anak yang cukup berbeda dan disukai oleh banyak orang. Seketika secara mengejutkan keluar banyak belatung dari kepala Rana. Dan disukain banyak. Kenapa? Bude Ning segera berlari dan pulang ke rumah. Di sana Bude Ning memberitahukan Sri jika ia melihat kulit kepala Rana sudahlah busuk dan mengeluarkan belatung yang sangat mengerikan. Mereka semakin yakin jika Rana yang ada di sana bukanlah manusia, dan juga semenjak Rana menghilang, burung kedasih yang ada di rumah Banyu tidak pernah berhenti berkicau. Sin memperlihatkan Janu yang sedang membaca sebuah buku di perpustakaan kampus. Dan di sana ia pun diteror oleh hantu Rana. Ketika malam harinya keluarga besar Rana mulai diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata. Ketika sedang tidur, Bude Sri tubuhnya seketika melayang dan muncul sosok anak kecil yang memeluk tubuhnya dari arah belakang. Kemudian Bude Ning yang sedang baca buku didatangi oleh sosok yang berperawakan tinggi besar dan berwarna hitam. Bude Nur yang mendengar cerita itu segera menghampiri Ning, lalu ia pun membacakannya mantra. Roh-roh jahat dari Rana beraksi. Keesokan harinya Bude Sri datang ke rumah Rana untuk mengecek sesajen yang telah diletakkan Bude Ning tempo hari. Namun saat akan mengambil tiba-tiba Banyu datang. Ketika Bude Sri akan pamit pulang, ia pun didatangi oleh Rana yang memberikannya sesajen itu. Secara mengejutkan sesajennya masih terlihat sangat segar. Saat dalam perjalanan pulang tanpa sengaja sesajen yang sedang Bude Sri bawa jatuh tersenggol oleh motor.
Mengejutkannya sesajen itu seketika berubah jadi busuk. Di rumah bapak membelikan Rana makanan, saat sedang makan tiba-tiba ada darah yang keluar dari hidung Rana. Bapak terkejut melihat itu lalu segera memberikannya sapu tangan. Beberapa lama kemudian dokter panggilan bapak akhirnya datang untuk memeriksa Rana. Anehnya saat diperiksa oleh stetoskop dokter tidak dapat mendengar suara detak nadi ataupun jantungnya Rana. Dokter malah mengira stetoskopnya rusak. Pada saat dokter ingin mengecek mulut Rana, secara mengejutkan dokter melihat banyak sekali gumpalan belatung yang menyangkut di mulut Rana. Dokter sangat syok melihat itu sehingga permisi ke kamar mandi. Sementara di waktu yang sama, Bude Nur dan Ning datang ke rumah Banyu mereka memberitahukan jika Rana yang ada di rumah mereka bukanlah Rana yang sebenarnya. Dia adalah sosok yang membawa berbagai makhluk jahat kepada tempat namun Banyu dan Dini tidaklah percaya. Bude pun berkata apabila mereka akan menyesal. Sementara itu dokter yang ada di kamar belakang dikejutkan dengan kedatangan Rana. Dokter yang takut langsung pergi tanpa pamit. Bude Nur dan Ning memberitahukan Sri dan Basuki jika Dini dan Banyu keras kepala. Mereka tidak percaya dengan hal gaib yang mereka alami semalam. Sebenarnya Basuki pun kurang percaya kepada Primbon, dan jika menurut dokter Rana sehat-sehat saja. Berarti tidak usah terlalu percaya kepada Primbon. Mendengar itu emosi Bude Ning seketika melonjak. Ia pun mengingatkan Basuki dan Sri kepada almarhum anaknya kembali yang bernama Bagas. Gara-gara Basuki tidak percaya Primbon dan lebih percaya kepada manusia, akhirnya anak mereka mati. Sri menangis histeris ketika itu karena Ning mengingatkannya dengan anaknya lagi. Keesokan harinya tiba-tiba Rana naik motor bapak, karena ingin ikut bantu jualan di pasar. Kehadiran Rana di pasar membuat warga menjadi heboh. Warga pasar pun sempat melihat Rana berada di berbagai tempat lain dalam jumlah yang banyak. Mereka semakin merinding melihat anak itu. Sementara itu Rana melihat kepala ikan terjatuh ke tanah. Bukannya diletakkan kembali, Rana langsung memakan ikan mentah itu. Di depan orang tuanya Rana seperti orang biasa, dia pun diajari oleh ibunya untuk membuat ketupat. Dini berusaha menuruti salah satu omongan Bude Nur yang mana jika ada orang baru sehat dari sakit harus bikin ketupat. Dini sesekali ingin menuruti omongan Bude Nur asalkan jangan tentang Primbon. Dan nanti biarkan Rana yang mengantar ketupat itu supaya mereka semua tahu jika Rana sudah sehat. Adegan memperlihatkan Janu kembali yang berada di perpustakaan. Ternyata dia sedang membaca beberapa kasus orang menghilang di dalam hutan. Kemudian ia pun dihampiri oleh Tari. Tari bertanya apa yang terjadi pada Janu. Mengapa akhir-akhir ini dia seperti menghindar dan tidak mau menjenguk Mbak Rana? Janu berkata apabila yang ada di rumahnya bukanlah Rana yang sebenarnya. Ia menjelaskan jika orang yang menghilang di hutan itu hanya memiliki kesempatan sebesar 10% untuk selamat. Janu berkata jujur bahwa ia merasa lelah selalu diteror oleh Rana. Akhirnya Janu menjelaskan jika semua ini memang salah dirinya. Pada hari itu Janu dan Rana sedang menyusuri hutan, namun tiba-tiba hujan turun dengan deras. Janu menantang Rana agar naik ke atas tebing yang ada di hutan itu. Janu pun tidak tahu jika hari itu menurut Primbon adalah hari sial bagi Rana, mungkin gara-gara hari sial, ditambah keadaan jalur hutan licin akhirnya Rana tergelincir dan menghilang di sana. Tari sangat bersedih mendengar penjelasan itu. Jika yang di rumah bukan Mbak Rana berarti itu siapa? Tari sangat bersedih, ia pun mengingat kenangan manis bersama Mbak Rana saat dulu. Malam pun tiba Bude Nur memberitahukan semua orang di rumahnya jika Rana semakin banyak menarik makhluk halus ke tempat ini. Bude bisa tahu karena dia peka terhadap perkara gaib. Bude Nur berkata satu-satunya jalan bagi mereka adalah melakukan ruatan untuk Rana. Tidak lama dari itu terdengar suara ketukan pintu. Pak De Basuki segera membukanya dan ternyata itu adalah Rana yang hendak bawakan ketupat buatan ibunya. Di saat itu Rana pun ditanya apakah bersedia melakukan ruatan. Rana seketika melihat mereka semua dengan tatapan yang tajam lalu ia pergi pulang. Bude Nur merasa semua ini sudah terlewat batas.
Sebelum berbahaya mau tidak mau mereka harus memaksa Rana untuk melakukan ruatan. Akhirnya Bude Nur, Ning Sri dan Pakde Basuki datang ke rumah Rana. Di sana mereka hendak berkata kepada Banyu dan Dini untuk menyelenggarakan acara ruatan besok untuk Rana. Saat itu Dini adalah orang yang paling menentang dengan keras. Rana tidak perlu diruat karena ia tidak kenapa-napa. Kemudian terjadilah konflik besar di antara mereka. Ternyata sejak dulu keluarga Banyu tidak pernah suka dengan Dini, karena Dini dianggap sebagai perempuan pembawa sial. Sejak awal keluarga tidak merestui pernikahan Banyu dan Dini karena weton mereka berbeda. Selain itu Dini pun lahir pada tanggal yang sial, maka dari itu banyak sekali kemalangan yang terjadi pada keluarga ini semenjak adanya Dini. Dini sangat sakit hati mendengarkan itu. Kita menyangka kakak iparnya bermulut jahat, padahal mereka sama-sama perempuan. Dini berkata pasti mereka tidak tahu bagaimana rasanya mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Seketika Bude Ning menapar Dini dengan keras, karena merasa tersindir karena ia perawan tua, tidak pernah merasakan itu semua. Pokoknya saat itu mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan intinya Dini dianggap sebagai pembawa sial. Mau tidak mau setuju tidak setuju Rana harus tetap diruat. Keesokan harinya acara ruat pun segera dilaksanakan. Sekedar informasi ruat adalah salah satu upacara dalam kebudayaan Jawa, yang ditujukan untuk membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari sebuah gangguan. Seseorang yang telah diruat diharapkan mendapatkan keselamatan, kesehatan dan ketentraman kembali. Acara itu pun dibuka dengan tarian barongan yang merupakan tarian asal Jawa Tengah. Kemudian Rana sudah dipakaikan oleh kain serba putih dan semua keluarga pun tampak kompak menggunakan seragam yang sama. Sementara itu saat semua keluarga sibuk dalam acara ruatan, Tari dan Janu mereka berdua diam-diam masuk ke dalam hutan karena konon katanya jika seseorang sedang diruat maka jenazahnya akan muncul di tempat terakhir orang itu menghilang. Mereka berharap dapat menemukan jasadnya Rana. Ketika dalam proses ruatan, tubuh Rana mulai bereaksi, ternyata selama ini itu bukanlah Rana yang sebenarnya. Dia adalah sosok penunggu hutan yang menyerupai wujud Rana, yang mana dia dapat menarik berbagai makhluk gaib ke orang-orang terdekat Rana. Terlihat pula banyak sosok gaib yang hadir pada acara itu, yang membuat seketika terjadinya kesurupan massal. Sementara itu sesampainya di hutan secara tidak sengaja Tari dan Janu terpencar. Namun saat itu ketika Tari sendirian, dia pun bertemu dengan Rana. Rana tampak memprihatinkan dengan tubuh penuh luka. Dia pun mendekat dan memeluk Tari lalu dia meninggal di pelukannya. Setelah jasad Rana ditemukan akhirnya Janu dan Tari dapat bertemu kembali. Di sisi lain di acara ruatan Rana, mereka pun seketika dihebohkan dengan Tari dan Janu yang datang dari hutan sambil membawa jasad Rana yang sudah tidak bernyawa. Film diakhiri dengan rekaman Rana ketika berada di hutan. Ternyata tujuan Rana bersikeras ingin masuk hutan pada hari itu, karena ia ingin membuktikan kepada semua orang jika hari sial itu tidak ada. Karena selama ini keluarganya berkata jika ibunya lahir pada hari yang sial, tapi melalui video itu Rana memberikan bukti jika ia tidak kenapa-napa. Rana pun seolah-olah mengucapkan kata-kata terakhir untuk ibunya. Rana tahu ibunya kuat meskipun ia tidak ada di sampingnya. Jadi gimana tanggapan kalian tentang Primbon? Percaya atau tidak? Dan sampai di sini alur film Primbon, sampai bertemu di film selanjutnya, bye.